Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah dari SDN 1 Purawinangun, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Kali ini saya akan memaparkan mengenai konsep pembelajaran interaktif. Tujuan utama konsep pembelajaran interaktif. Yang pertama adalah meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Melalui konsep pembelajaran interaktif, ASN dapat mengakses materi pembelajaran yang relevan dan up-to-date, serta memiliki akses pada berbagai sumber pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya dalam bidang tugasnya. Yang kedua adalah meningkatkan keterampilan problem solving. Dalam situasi interaktif, ASN dapat berlatih untuk menyelesaikan berbagai masalah secara efektif dengan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya, sehingga dapat mengembangkan keterampilan problem solving. Tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas kinerja. Pembelajaran interaktif dapat meningkatkan kualitas kinerja ASN dengan membantu mereka memahami tugas dan tanggung jawab mereka secara lebih baik. Selain itu, dengan menggunakan media dan teknologi yang tepat, ASN dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugasnya. Yang keempat adalah meningkatkan interaksi sosial. Konsep pembelajaran interaktif dapat membantu ASN untuk berinteraksi dengan rekan kerja mereka, membangun jaringan dan kolaborasi dalam mencapai tujuan yang sama. Yang kelima adalah meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Pembelajaran interaktif dapat membantu ASN untuk merasa lebih termotivasi dalam pekerjaannya, meningkatkan kepuasan kerja dan merasa lebih terlibat dan berarti dalam tugas mereka. Untuk pengertian pembelajaran interaktif adalah suatu konsep pembelajaran yang memungkinkan interaksi aktif antara guru, siswa, dan bahan pelajaran. Konsep ini melibatkan penggunaan teknologi dan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan berinteraksi dengan guru serta teman sekelasnya. Selain itu, pembelajaran interaktif memungkinkan siswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan menarik, sehingga memudahkan mereka untuk memahami dan mengingat materi pelajaran. Beberapa teknologi dan metode yang sering digunakan dalam pembelajaran interaktif antara lain. Nah, di sini ada 5 metode pembelajaran interaktif yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama adalah multimedia, yang kedua adalah mobile learning, yang ketiga interactive whiteboard, yang keempat collaborative learning, dan yang kelima adalah game-based learning. Pada slide berikutnya, kita akan membahas satu persatu mengenai metode pembelajaran interaktif. Metode yang pertama adalah multimedia. Multimedia adalah salah satu teknologi yang sering digunakan dalam pembelajaran interaktif. Teknologi ini memungkinkan guru untuk menggunakan gambar, video, dan audio untuk menyajikan materi secara visual dan audiovisual. Nah, hal tersebut merupakan salah satu cara untuk menarik perhatian siswa untuk fokus dan termotivasi lagi untuk belajar. Di sini ada beberapa contoh penggunaan multimedia dalam pembelajaran. Yang pertama adalah presentasi PowerPoint. Dalam presentasi PowerPoint, guru dapat membuat presentasi PowerPoint dengan menggunakan gambar, video, dan audio untuk menyajikan materi pelajaran. Di samping itu ada juga video pembelajaran. Guru dapat merekam atau menggunakan video pembelajaran yang memperlihatkan cara-cara melakukan tugas atau praktikum. Yang ketiga adalah animasi. Animasi dapat digunakan untuk memperjelas konsep-konsep yang sulit dipahami oleh siswa. Dan yang keempat adalah gambar. Gambar di sini dapat digunakan untuk memvisualisasikan konsep-konsep yang sulit dipahami atau dapat membantu siswa untuk memperhatikan dan mengingat materi pelajaran yang telah mereka pelajari. Teknologi selanjutnya yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran interaktif adalah mobile learning.
Mobile learning adalah pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Mobile learning memungkinkan siswa untuk belajar di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan perangkat mobile yang dimilikinya. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam mobile learning antara lain: 1. Aplikasi mobile. Aplikasi mobile dapat digunakan untuk menyajikan materi pelajaran, memberikan latihan, dan memantau kemajuan siswa. Yang kedua adalah mobile website. Mobile website yang dioptimalkan untuk perangkat mobile dapat digunakan untuk menyajikan materi pelajaran, memberikan latihan, dan memantau kemajuan siswa. Yang ketiga adalah e-book. E-book dapat digunakan untuk membaca materi pelajaran secara digital di perangkat mobile. Yang keempat adalah game-based learning. Game-based learning dapat digunakan untuk memotivasi siswa dan membuat pembelajaran terasa lebih menyenangkan. Metode selanjutnya adalah interaktif whiteboard. Interaktif whiteboard adalah papan tulis digital yang memungkinkan guru dan siswa untuk menulis dan menggambar, serta menampilkan gambar dan video. Interaktif whiteboard biasanya terhubung dengan komputer dan proyektor, dan dilengkapi pula dengan teknologi touchscreen yang memungkinkan pengguna untuk menulis atau menggambar dengan menggunakan pena digital atau jari mereka. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam interaktif whiteboard antara lain: yang pertama ada software interaktif, yang kedua ada internet, yang ketiga adalah pengenalan tulisan tangan. Selanjutnya ada collaborative learning. Collaborative learning adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Nah, dalam collaborative learning, siswa berinteraksi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan belajar yang sama, seperti meningkatkan pemahaman konsep, pengembangan keterampilan sosial, dan memperdalam pemahaman tentang topik tertentu. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam collaborative learning antara lain: yang pertama adalah yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu group messaging apps atau aplikasi pesan grup seperti WhatsApp atau Slack yang memungkinkan siswa untuk berkomunikasi dengan mudah dan cepat. Dan di situ pula siswa dapat berbagi ide dan informasi dalam kelompoknya. Yang kedua ada collaborative document editing tools atau alat seperti Google Docs atau Microsoft Office Online yang memungkinkan siswa untuk bekerja bersama dalam mengedit dokumen yang sama seperti laporan atau presentasi. Yang ketiga adalah virtual meeting tools. Nah, alat seperti Zoom atau Skype memungkinkan siswa untuk mengadakan rapat atau diskusi kelompok secara online tanpa harus berada di tempat yang sama. Yang keempat adalah sosial media. Platform media sosial seperti Facebook atau Twitter dapat pula digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi ide dalam kelompok belajar mereka. Yang terakhir yang dapat kita gunakan untuk pelaksanaan pembelajaran interaktif adalah game-based learning. Game-based learning adalah pendekatan pembelajaran di mana permainan digunakan sebagai alat untuk mengajarkan konsep dan keterampilan kepada siswa. Dalam game-based learning, siswa memainkan permainan yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran, dan pembelajaran berlangsung melalui pengalaman bermain permainan itu sendiri. Hal tersebut membuat siswa merasa senang ketika belajar. Nah, beberapa teknologi yang sering digunakan dalam game-based learning antara lain, yang pertama adalah simulasi. Perangkat lunak simulasi seperti SimCity atau Minecraft digunakan untuk membuat simulasi kehidupan nyata yang memungkinkan siswa untuk belajar tentang konsep seperti manajemen sumber daya atau keberlanjutan lingkungan. Yang kedua adalah permainan serius. Permainan serius seperti Foldit atau Eterna digunakan untuk mengajarkan konsep sains atau matematika dengan cara yang menarik dan melibatkan siswa. Yang ketiga adalah game edukasi. Permainan seperti Quizizz atau Quizlet digunakan untuk mengajarkan konsep atau fakta melalui permainan kuis interaktif. Dari beberapa metode yang sudah dipaparkan, di sini ada beberapa keuntungan dari pelaksanaan pembelajaran interaktif itu sendiri. Yang pertama adalah meningkatkan motivasi siswa. Siswa menjadi lebih tertarik dan termotivasi dalam belajar.
Yang kedua, meningkatkan partisipasi siswa. Siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran terasa lebih hidup dan menyenangkan. Yang ketiga, ada meningkatkan keterampilan kognitif. Siswa memperoleh keterampilan berpikir yang lebih tinggi. Kemudian dapat pula memudahkan pemahaman materi pelajaran. Dengan bermain games, dengan kolaboratif, dengan adanya multimedia, siswa lebih mudah memahami dan mengingat materi pelajaran yang telah mereka pelajari. Selanjutnya, dapat pula meningkatkan kreativitas siswa, karena di situ siswa dapat mengekspresikan kreativitas mereka dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah memfasilitasi pembelajaran mandiri. Siswa dapat belajar secara mandiri dengan bantuan teknologi. Itulah pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai konsep pembelajaran interaktif. Untuk menilai pemahaman mengenai konsep pembelajaran interaktif, di sini sudah disediakan kuis mengenai konsep pembelajaran interaktif yang dapat diakses melalui Google Form. Silahkan bisa dicoba. Demikian pemaparan mengenai konsep pembelajaran interaktif yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk semua guru-guru hebat yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.